Allah itu nggak akan ngasih beban yang lebih ke kita. Allah pasti punya solusi terbaik untuk kita dan bagaimana kita mensyukurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru bernas dan bermutu bias Yaumi Fatimah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tamu kita tidak kalah spesial juga, yaitu Mas Hanif, salah satu alumni dari bias Yaumi Fatimah tahun 2007 kalau nggak salah. Dan sekarang Mas Hanif sudah berkarya di masyarakat, mengabdikan diri sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang dokter. Mari kita berbincang dengan Mas Hanif tentang bagaimana pengalaman Mas Hanif ketika menjalani fase-fase kehidupannya, sehingga tentunya nanti akan menjadi hal yang menginspirasi untuk kita semuanya. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Hanif. Selamat datang, Ted. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang sedang aktivitas sekarang? Sekarang saya sedang mengikuti program internship dari kedokteran yang mana itu program dari pemerintah. Jadi ada program 1 tahun dalam pengabdian ke masyarakat, yaitu sekarang saya sedang mengabdi di Puskesmas Winong 2. Sudah berapa lama di sana? Ini sudah jalan berapa bulan? Jadi itu sistemnya ini ada 6 bulan. Nah, terbagi jadi 9 bulan. 9 bulan itu terbagi dalam 3 fase. Satu fase di rumah sakit, satu fase di Puskesmas 1, satu fase di Puskesmas 2. Jadi saya sudah melewati 2 fase. Yang pertama kemarin di Gabus 1, Puskesmas Gabus 1, kemudian yang kedua ini di Puskesmas Winong 2 bulan ke-5 kurang lebih ini. Dan besok waktu yang terakhir itu saya baru akan melaksanakan di fase ketiga, yaitu di RSUD Kayen. Dari pengalaman 2 fase itu, apa yang didapat tentang masyarakat yang sekarang ditemui langsung oleh Mas Hanif, khususnya dalam pelayanan medis? Jadi alhamdulillah dengan adanya fase-fase seperti ini jadi menimbulkan membuat image baru kita. Kalau misalkan kedokteran itu bukan suatu yang harus berada di level tertinggi, karena memang kita melihat dengan masyarakat seperti itu, jadi kita mulai tersentuh hati kita, terus tersentuh pikiran kita, untuk yang mana kita harus sebagai makhluk Allah itu ternyata kita bukan yang superior. Ternyata masih ada masyarakat yang justru yang di bawah kita itu yang rasa syukurnya lebih tinggi daripada kita. Dengan bersyukur tersebut mereka tetap menjaga kesehatan, apalagi di fase corona sekarang ini ya, COVID-19 ini yang sudah notabene sudah 1 tahun lebih dan masih belum ada jalan keluar ya istilahnya, walaupun sudah ada vaksin. Tapi saya tetap salut masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang saya tempati dalam 2 fase tersebut, tetap menjaga kesehatan, tetap istilahnya tetap mau berobat, dalam arti mereka tidak acuh dengan kesehatan, yang peduli mana, dengan kesehatan, yang mana merupakan nikmat rezeki yang dikasihkan Allah buat insan seperti kita semua, gitu aja kesehatan. Kalau ada hal-hal yang menarik enggak selama Mas Hanif ditempatkan di puskesmas, otomatis bersentuhan dengan masyarakat di lapisan bawah, itu hal-hal yang menarik? Banyak, jadi alhamdulillah waktu itu ngepasi ternyata musim hujan musim hujan, dan adanya fase dimana itu kayak banjir di sawah-sawah ya. Jadi kita tuh dokter juga sebagai istilahnya tempat curhat mereka, masyarakat yang notabene rata-rata petani itu seperti curhat, wah ini nggak bisa panen, terus aku kok pegel-pegel terus sawahku nang, gimana ya dok ini. Nah, kita sebagai dokter akhirnya terbuka untuk memberikan support secara lahiriah dan batinnya untuk diberikan ke masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut tidak putus asa, tidak frustasi. Bahkan di sana saya juga menemui dokter, istilahnya dokter tetap di sana juga, alhamdulillah itu ilmu Islamnya juga tinggi dan menasihati masyarakat di sana. Sedikit tidaknya tetap mendapatkan sedikit ilmu dari dokter tersebut. Kemudian yang kemarin fase kedua
berbanding terbalik dengan yang fase pertama. Ketika fase pertama rata-rata banjir, di fase kedua ini malah rata-rata sukses pertaniannya. Jadi mulai bertani, mulai memanen itu saya lihatnya juga senang. Tapi mereka tetap peduli dengan kesehatannya, walaupun capek tetap berobat untuk mendapatkan kesehatan itu kembali. Jadi interaksinya tidak melulu masalah kesehatan ya, tapi berkembang menjadi tempat istilahnya bertanya masyarakat gitu ya. Tempat curhat gitu. Ya alhamdulillah. Artinya punya peran ternyata kesehatan tidak hanya melulu pada kesehatan fisik atau jasmani, justru dengan memberikan support mental ternyata juga punya pengaruh dampak yang bagus gitu. Penting sekali itu kan. Oke, Mas Hanif, bagaimana yang dirasakan Mas Hanif ini sekarang sudah mengabdikan diri menjadi seorang dokter, yang dirasakan Mas Hanif apa? Alhamdulillah dengan saya merasakan secara langsung ya Tat, sedikit tidaknya menambah rasa syukur saya. Rasa syukur dalam arti kita sebagai manusia tidak hanya berada di kalangan atas. Kita harus memperhatikan kalangan yang bawah juga. Kemudian sebagai dokter itu yang biasanya masyarakat itu menganggapnya dokter itu gudang uang, apa tempat istilahnya uang, mendapatkan uang banyak, punya materi yang lebih, punya materi lebih. Tapi di lain sisi saya tidak menerapkan hal itu. Semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, dan tetap meningkatkan iman saya, yang mana nanti saya tetap harus merendah, bukan untuk menyombongkan diri saya di masyarakat tersebut. Jadi alhamdulillahnya dengan dulu saya dari kecil sampai sekarang terbekali ilmu agama, setidaknya dapat membuat saya menjadi lebih kuat imannya, alhamdulillah lebih mudah bersyukur, dan istilahnya lebih merendah di sisi manusia ataupun di sisi Allah. Oke. Mas Hanif, dari perjalanan Mas Hanif selama sampai dengan saat ini menjadi seorang dokter itu kira-kira perjalanan yang smooth, mulus, ataukah ada hambatan-hambatan tertentu yang dialami Mas Hanif? Alhamdulillahnya Allah memberikan ujian yang tidak melebihi batas kemampuan dari hambanya ya tadi ya. Alhamdulillah walaupun ada lika-liku, tetapi Allah tetap memberikan solusi yang terbaik untuk saya terutama. Dulu sempat sebelum saya masuk ke kedokteran sempat dalam fase yang paling rendah. Ibaratnya kalau misalkan di waktu itu saya tidak ingat sama Allah, mungkin saya akan entah dihilangkan akalnya atau gimana, saya menjadi gila atau gimana. Tapi alhamdulillah di situ Allah tetap mengingatkan saya, ayo kamu nggak tak kasih sekarang gitu. Nggak tak kasih sekarang, apa reaksimu? Nah di situ saya coba berpikir, awalnya saya sudah nangis terus mengunci di kamar sampai orang tua bingung. Ini anak kenapa kok gejala-gejalanya seperti mengarah ke yang negatif. Terus akhirnya malam itu juga saya mencoba istilahnya mendekatkan diri sama Allah kan. Saya istilahnya beribadah. Wes seikhlas-ikhlasnya, walaupun kemungkinan untuk ibadah ikhlas itu susah ya tadi ya. Diikhlaskan, gimana caranya mengikhlaskan tersebut. Kemudian akhirnya menemukan ketenangan, menemukan ketenangan batin terlebih dahulu. Kemudian saya sampaikan ke orang tua, saya tak keluar kota dulu ya, mau cari bimbingan, istilahnya cari bimbingan untuk nanti mempersiapkan tahun depan. Bismillah. Walaupun sempat ragu-ragu orang tua saya, tapi ya ibu dalam hati dan disampaikan ke bapak saya. Udah, ini anakmu memiliki gejala seperti ini, lebih baik iyakan saja untuk mengikuti kemauannya dulu. Dan alhamdulillah saya di Jogja, saya selama setengah tahun kita itu di Jogja, saya bertemu teman-teman yang mana memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Di fase waktu mendaftarkan itu terlalu ambisius untuk mengambil negeri, akhirnya tersiok-siok seperti saya, dan menemukan teman-teman yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan saling membagi perasaan, saling menguatkan. Akhirnya terbentuklah momen di mana titik balik tersebut muncul. Awalnya udah hampir depresi, kemudian saya
berusaha bangkit, oh iya aku bisa. Teman-temanku aja semangatnya bisa. Walaupun emang ujiannya nggak cuma itu. Waktu saya ke Jogja itu, yang saya tuju itu ternyata bimbingannya juga bukan yang bonefit. Padahal dalam promosinya itu saya kira udah paling bagus. Ketika sampai sana terkejut, ya Allah kok bimbingannya seperti ini. Dan akhirnya saya memutuskan lebih banyak sharing dengan teman-teman di sana. Lebih banyak sharing, terus belajar sendiri. Akhirnya kami mencoba waktu periode selanjutnya, periode depan ada bukaan. Saya mencoba di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terlebih dahulu. Alhamdulillahnya belum ada rezeki di sana. Kemudian di Universitas Islam Indonesia Jogja, saya juga belum mendapatkan rezeki di sana. Akhirnya orang tua dari Pati ngabari saya, minta kabar ya. Gimana kabarnya di sana? Udah nyoba tapi belum. Ya udah pulang dulu aja. Saya nurutin orang tua, walaupun berat untuk pisah dengan teman-teman yang satu visi. Kita akhirnya pulang ke Pati. Akhirnya gimana menyiapkan untuk pendaftaran di Unisula, kemudian di Unimus. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik. Saya disuruh untuk belajar agama lagi. Alhamdulillah saya diterima di Unisula, di mana di sana juga banyak teman-teman dari suku bangsa Indonesia, banyak dari Sumatera sampai Papua itu ada semua. Dan di sana juga saya merasakan saya ini harus belajar agama yang lebih dari yang sekarang gitu. Dan alhamdulillahnya dengan bekal ilmu yang sudah saya miliki selama di Yaumi, kemudian saya terapkan di sana, mulai dari yang paling ringan yaitu ibadah sholat, kemudian ngaji, kemudian istilahnya hal-hal yang lain, ilmu-ilmu yang baru. Itu saya merasakan keuntungan memiliki modal di awal tersebut untuk menjalani fase-fase di perkuliahan tersebut. Setelah melihat perjalanan Mas Hanif tadi, kira-kira sudah ketemu nggak? Oh ini ya maksudnya Allah dulu tidak membuat saya langsung masuk ke kedokteran gitu, ada tertunda sebentar. Itu ketika mencermati sekarang, ada perasaan, oh ini ternyata itu merasakan begitu nggak Mas Hanif? Seandainya saya dulu langsung masuk, mungkin keadaannya tidak sekarang seperti saat ini yang dirasakan. Ada perasaan begitu nggak Mas Hanif? Ada. Jadi saya beruntung diberikan tertunda waktu tersebut. Banyak yang saya ambil hikmahnya, dimana belum tentu saya apabila diterima waktu fase pertama tersebut, rasa syukur saya lebih besar daripada yang sekarang saya rasakan. Belum tentu apabila saya diterima di negeri yang notabene umum, saya lebih kuat imannya, lebih kuat Islamnya. Nah, dengan saya diberikan di jalan seperti ini, akhirnya Allah meminta saya, bagaimana kamu menempatkan rasa syukurmu? Seperti yang tertera di surat Ibrahim ayat 7 tadi, Jakartum lazidannakum wa in kafartum ila adzabin lasyadid. Sampai sekarang bahkan saya menginjak usia 25 tahun ini, saya menerapkan rasa syukur itu tadi. Allah itu nggak akan ngasih beban yang lebih ke kita. Allah pasti punya solusi terbaik untuk kita dan bagaimana kita mensyukurinya. Jadi saya terapkan itu sampai ke jenjang rumah tangga saya juga. Saya menemukan istri saya yang sekarang sudah menjadi pasangan. Mungkin termasuk salah satu hikmahnya karena di situ akan ketemu jodohnya. Tadinya dulu langsung mungkin nggak ketemu ya Pak ya. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini di Mas Hanif ditemani oleh sang istri ada di depan sana. Oke. Nah Mas Hanif itu tadi yang dirasakan. Nah saya mau kalau kita flashback ke belakang dari pengalaman belajar selama di Yaumi, mulai dari TK kemudian dilanjutkan dengan SD, itu ada hal-hal nggak yang memberikan istilahnya kontribusi kepada Mas Hanif yang sekarang? Ada. Jadi pendidikan saya yang saya terima selama TK sampai SD ini meningkatkan rasa percaya diri saya, kemudian meningkatkan rasa mandiri, yang mana memang mental tersebut harus dibentuk dari sedini mungkin. Dengan kita dilatih untuk bersikap mandiri, dengan bersikap kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya kita untuk menghadapi masyarakat ke depannya juga kita punya bekal. Gitu, kan? Dari perjalanan di TK maupun di SD itu yang paling mengesankan, mungkin banyak ya, mungkin bisa disebutkan beberapa hal yang mengesankan bagi Mas Hanif dan itu
wah sampai sekarang masih teringat, masih merasakan? Oke. Banyak kegiatan misalnya kayak kemah, kemah itu yang biasanya di luar kota, kemudian ada pentas seni itu setiap tahun kan ada wisuda, sesi wisuda, pentas seni itu yang paling mengesankan, kita bisa menampilkan apa yang kita punya di kelas kita gitu. Kemudian ada kayak bazar Ramadan, bazar yang istilahnya kita dilatih untuk berwirausaha dari kecil, kita diajarkan untuk berjualan, untuk bagaimana sih mengolah ini kita punya karya, kita jualkan ke masyarakat gitu. Kemudian juga ustadz-ustadzahnya juga yang alhamdulillah baik-baik, semuanya ramah-ramah, sehingga ilmu itu juga mudah untuk masuk ke batin, terus kita ingat-ingat sampai sekarang. Kalau pas bazar itu, merasa apa yang dirasakan ketika mendapatkan uang pertama kali dari hasil kerja sendiri? Ya alhamdulillah seneng karena secara tidak langsung kan menambah uang saku kita gitu ya, walaupun memang dulu tidak kan seberapa, tapi kan kalau kita dapat sendiri itu dengan berjualan, dengan cara kita sendiri gitu, kita membuat kebanggaan sendiri buat hati kita gitu. Sehingga kita untuk modal kedepannya kita punya ilmu-ilmu tersebut. Kalau untuk menjadi seorang dokter seperti Mas Hanif sekarang itu, ini mungkin untuk adik-adik kelas ya, kira-kira yang dipersiapkan itu apa? Mulai kalau bisa gitu ya. Oh iya, jadi untuk bagi adik-adik yang notabene ini kan sekolah, istilahnya sekolah Islam ya tadi, bukan seperti yang umum, jangan minder. Jadi jangan minder untuk apabila saya sekolah di swasta, itu bagaimana? Karena sekolah swasta itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Justru dengan sekolah swasta yang berbasis Islam itu akan membawakan bekal sendiri untuk kita. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk bersyukur ke adik-adik ini dengan patah semangat, kemudian tetap ikhtiarnya dikuatkan, kemudian mengingat era sekarang era gadget ya era gadget itu apabila tidak terkontrol, maka anak-anak itu akan lebih cenderung bermain sendiri dengan dunianya. Padahal apabila tidak ada pengawasan dari orang tua, hal tersebut merupakan hal yang bahaya. Jadi saya pesan ke adik-adik, walaupun sudah dibekali gadget, karena memang di era kakak dulu belum ada gadget, HP aja belum punya gitu. Karena udah ada gadget baik laptop, komputer ataupun HP, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Carilah yang sesuai dengan kebutuhan, carilah yang sesuai dengan keilmuan yang ingin dicari, dan tetap untuk orang tua juga tetap memberikan warning atau batasan-batasan yang mana tidak terlalu longgar memberikan hak tersebut kepada anak. Terima kasih Mas Hanif sudah berbagi kepada kita semuanya. Ternyata memang segala sesuatu itu memang butuh perjuangan, butuh diperjuangkan, butuh disunggui agar bisa mencapai apa yang diinginkan gitu ya. Meskipun dulu Mas Hanif itu tidak passion aslinya memang ke situ, tapi karena dapat dorongan dari orang tua, ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, terutama ingin berbakti kepada orang tua, maka kemudian akhirnya kendala-kendala itu bisa diatasi dengan mudah, dengan tetap meyakini bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita sanggupi, seperti apa yang kita maui. Demikian, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu pada biru yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.